Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Al-Ghifari, nomor stambuk F55119025 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi penyewaan lapangan futsal menggunakan metode waterfall. Pertama, requirement. Salah satu usaha yang cukup menjanjikan adalah penyewaan lapangan futsal. Namun, pencatatan dalam penyewaan masih manual, yaitu ditulis di kertas pembukuan. Metode kuno ini memiliki banyak kekurangan, seperti buku yang bisa saja rusak terkena air, tinta bolpen yang habis, dan tulisan yang tidak bisa dibaca dengan jelas. Kemudian desain. Saya menggunakan sistem operasi Windows 7 menggunakan bahasa pemrograman Pascal Delphi 10.3 dan saya menggunakan database MySQL dengan PHP MyAdmin. Di database saya menggunakan dua tabel, yaitu tabel admin dan tabel lapangan. Kemudian ini desain aplikasi yang saya buat. Ada form utama, kemudian masuk ke form login, kemudian form pilih lapangan, kemudian form menu lapangan, dan form buat data. Kemudian di implementasi terdapat beberapa kode dari forum-forum yang dibuat. Dan ini adalah integration dan testing. Pertama, saat aplikasi berjalan akan muncul form utama. Kemudian form login. Di sini kita masukkan nama dan password yang sudah masuk di database. Kemudian akan muncul sebuah form pilih lapangan. Kemudian setelah pilih lapangan akan muncul menu-menu pada lapangan yang bisa kita lakukan. Ada buat, bayar, ubah, dan batal. Jika kita pilih buat data, memasukkan semua data yang tertera, kemudian kita klik buat, akan muncul sebuah pop-up yaitu data berhasil disimpan. Kemudian data akan tersimpan di database. Operation dan maintenance. Pada operation dan maintenance terdapat kesalahan, yaitu saat kita melakukan full screen pada form aplikasi, tampilannya tidak muncul sebagaimana mestinya, yaitu tidak ke tengah, melainkan ke ujung sudut kiri atas. Kemudian kita masuk di flowchart. Pertama, flowchart untuk form login. Di sini ada start, kemudian user atau admin memasukkan nama dan password. Kemudian sistem akan memeriksa apakah nama dan password sesuai dengan yang ada di database admin. Jika nilainya benar, maka akan masuk ke form halaman utama. Namun jika false, akan kembali ke admin memasukkan nama dan password. Dan jika benar, form utama tampil program berakhir atau end. Kemudian untuk tambah data penyewa, di sini mulai, kemudian ada pilih lapangan. Kemudian di pilih lapangan terdapat 3 pilihan, yaitu lapangan 1, lapangan 2, dan lapangan 3. Perbedaannya yaitu jika lapangan 1 atau lapangan 3 biaya sewanya menjadi 70.000. Sedangkan untuk lapangan 2 biaya sewanya hanya 50.000. Jika admin sudah memilih berdasarkan keinginan dari penyewa, maka akan masuk ke pilih tambah data. Admin memilih pilih tambah data, kemudian memasukkan data-data dari penyewa. Kemudian data-data dari penyewa tadi akan tersimpan ke sistem database, yaitu data tabel lapangan. Di sini ke proses data penyewa masuk ke dalam database. Kemudian penyewa membayar sewa. Pada flowchart ini dimulai dengan admin memilih penyewa yang ingin membayar. Kemudian
pilih tombol pilih bayar. Jika dipilih menekan tombol pilih bayar, akan muncul sebuah konfirmasi. Konfirmasi apakah pengguna atau penyewa benar-benar melakukan pembayaran. Jika salah, maka program akan berakhir, dan jika benar, maka simpan data terbaru dari penyewa. Setelah itu, data terbaru penyewa masuk ke dalam database. Jika penyewa membatalkan. Jika penyewa membatalkan, admin terlebih dahulu memilih penyewa yang ingin membatalkan. Kemudian memilih tombol memilih tombol batal. Kemudian muncul lagi konfirmasi, yaitu apakah penyewa benar-benar ingin membatalkan. Jika false atau penyewa tidak betul-betul membayar, maka program akan berakhir. Sedangkan jika true, maka data penyewa terhapus, dan data penyewa tadi juga akan terhapus ke database. Untuk activity diagram, di sini untuk login admin terdapat dua kolom, yaitu admin dan sistem. Di admin program mulai, kemudian admin melakukan penginputan nama dan password, kemudian masuk ke sistem, yaitu melakukan validasi login. Dan jika nama dan password sesuai, maka akan masuk ke halaman utama pada program. Sedangkan jika tidak, maka kembali ke admin melakukan penginputan data dan password. Pada diagram tambah data penyewa, program dimulai pada sistem, yaitu menampilkan form tambah data penyewa. Kemudian masuk ke bagian admin, yaitu admin melakukan penginputan data penyewa. Kemudian masuk lagi ke sistem, yaitu pengkondisian. Jika form data sudah terisi semua dengan benar, maka halaman utama tampil. Namun jika tidak, sistem akan menampilkan form tambah data penyewa. Kemudian untuk diagram activity penyewa membatalkan. Di sini aplikasi dimulai pada sistem, yaitu menampilkan data penyewa. Kemudian admin memilih penyewa yang ingin membatalkan. Kemudian masuk lagi ke sistem, kondisi, yaitu konfirmasi. Jika konfirmasinya bernilai false, maka akan kembali ke sistem menampilkan data penyewa. Namun jika nilai konfirmasinya true, akan ke halaman utama tampil dan program berakhir. Untuk diagram activity penyewa membayar sisa sewa, aplikasi dimulai pada sistem yang menampilkan data penyewa. Kemudian masuk ke admin, di mana admin di sini memilih data penyewa yang ingin membayar. Kemudian masuk ke sistem menampilkan konfirmasi. Jika konfirmasi bernilai false, maka akan kembali ke sistem untuk menampilkan data penyewa. Namun jika nilainya bernilai true, maka akan menampilkan halaman utama untuk tampil dan program berakhir. Untuk DFD level 0 dan DFD level 1. Di sini dimulai pada aplikasi penyewaan lapangan futsal. Admin melakukan penginputan data berupa nama dan password sebagai validasi. Kemudian aplikasi akan memberikan feedback berupa nama dan password. Jika jika user tervalidasi sebagai admin, maka admin dapat melakukan penambahan data penyewa, memperbarui data penyewa, membatalkan pesanan data penyewa. Kemudian
penyewa dapat melakukan pembayaran uang sewa kepada admin sebagai syarat untuk melakukan penyewaan, dan admin akan memasukkan data penyewa ke sistem, dan sistem aplikasi akan memberikan sebuah jatah bermain kepada penyewa. Pada level DFD level 1, di sini admin pertama melakukan login admin, kemudian login admin akan melakukan pengambilan data ke database admin, melakukan cek data atau validasi. Jika admin tervalidasi, maka admin dapat melakukan serangkaian fungsi, yaitu memilih lapangan, menambah data penyewa, membayar sesewa, atau membatalkan sewa. Di pilih lapangan, sistem akan melakukan pengambilan data penyewa dari tabel penyewa. Kemudian admin dapat melakukan tambah data penyewa, di mana data akan tertambah ke data penyewa. Kemudian untuk di sini penyewa berhubungan ke admin, kemudian admin yang akan melakukan penambahan data ke penyewa. Kemudian admin juga melakukan pembayaran sesewa dari penyewa, di mana ini juga berhubungan dari penyewa, persetujuan dari penyewa. Dan juga pembatalan sewa juga persetujuan dari penyewa. Di sini saya menggunakan database MySQL dengan bantuan PHP-admin. Kemudian saya menggunakan satu buah database bernama Tubes, dan di dalamnya terdapat dua buah tabel, ada admin dan tabel lapangan. Di dalam tabel admin sendiri sudah terdapat beberapa data sebagai pengetesan untuk aplikasi, dan memang tabel admin ini dikhususkan untuk memasukkan data secara hardcode, karena di dalam aplikasi tidak terdapat fungsi registrasi, karena memang aplikasi hanya ditujukan untuk admin. Kemudian di lapangan saya juga telah menambahkan beberapa data sebagai pengetesan untuk aplikasi. Ya, sekarang kita masuk di bagian aplikasi. Di sini form utama ada sebuah tombol login, kita klik. Jika kita klik tombol login, akan muncul form menu login. Di sini terdapat edit yang kita bisa masukkan nama dan password untuk login. Kita masukkan misalnya data yang salah terlebih dahulu. Jika kita klik login, akan muncul sebuah peringatan kalau nama dan password salah. Coba kita masukkan data yang benar. Kita klik login kembali, dan form pilih lapangan muncul. Ini adalah form utama dari aplikasi. Di form pilih lapangan ini terdapat 3 pilihan lapangan, yaitu lapangan 1, 2, dan 3. Di sini juga terdapat sebuah tabel untuk menampilkan seluruh data yang sudah terinput. Di dalam tabel sendiri terdapat sebuah kolom bernama kode lapangan, yaitu untuk menentukan lapangan mana yang dipilih oleh penyewa. Di sini terdapat kode yang sudah terisi, ada kode 1, kode 3, dan kode 1 ada 2. Kemudian jika kita klik lapangan 1, maka yang muncul di data di sini hanyalah kode lapangan yang berkode 1. Jika kita masuk di lapangan 2, di mana datanya tidak ada dan data yang ditampilkan kosong. Di lapangan 3, di sini ada data 1, dan yang muncul hanyalah data 1 itu yang berkode lapangan 3. Baiklah, kita masuk ke misalnya seorang penyewa ingin melakukan penyewaan, dia memilih lapangan 1. Di form menu lapangan ini terdapat 4
4 fungsi, ada buat, bayar, ubah, dan batal. Coba kita buat sebuah data baru. Kemudian kita klik tombol buat. Ya, di sini terdapat informasi bahwa kita buat tadi sudah masuk di table lapangan 1. Jika kita lihat di tabel utama, data juga sudah berhasil terinput, yaitu data Dandi. Misalnya di data Dandi ini, kita ingin mengubah jam main dari 13, kita klik data Dandi, kemudian kita ubah. Dari jam main 13, misalnya kita ubah menjadi jam 10. Kita klik buat, dan muncul informasi data berhasil diubah. Ya, di sini kita lihat datanya sudah berhasil diubah dari yang sebelumnya 13 menjadi 10. Kemudian di tabel juga terdapat kolom status di mana dua pilihan, yaitu belum lunas atau lunas. Kita misalnya pilih salah satu data. Kita pilih misalnya Dandi. Kita klik bayar. Muncul konfirmasi apakah penyewa telah membayar, kita klik yes, kemudian muncul peringatan informasi bahwa data berhasil dan datanya berhasil berubah dari belum lunas menjadi lunas, dan kita lihat di data utama juga telah berubah. Kemudian jika kita ingin menghapus data, kita pilih lagi salah satu data, misalnya Dandi, kita klik hapus, muncul konfirmasi, dan kita klik yes, data Dandi tadi berhasil dihapus. Dan di data utama juga data Dandi telah berhasil terhapus.